wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qailu fi kitabihil mubin, at-taibunal abidunal hamidunal saihun, ar-raki'unas sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid At-Thayyibah dan seluruh jamaah sholat isya dilanjutkan dengan sholat qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita Allah senantiasa memberikan imbalan pahala dan sekaligus menjadi sejarah catatan nanti di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya akan menyampaikan satu tema, yakni sukses di bulan Ramadan. Muncul dalam pertanyaan diri kita, kira-kira bulan Ramadan tahun ini kita ini mau sukses yang biasa-biasa saja atau yang luar biasa? Pastinya yang luar biasa. Tentu hadirin, kalau kita flashback dari tahun ke tahun, kita pasti bertemu dengan yang namanya Ramadan. Tapi Ramadan yang berkualitas, harapan kita ini, mumpung Allah takdirkan kita umur dan dipertemukan kembali di bulan Ramadan, mari kita meraih satu bulan ini. Allah menempa kita, Allah mendidik kita supaya menjadi orang-orang yang sukses yang luar biasa. Maka hadirin, Allah sudah menegaskan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam muqaddimah saya tadi, at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Ciri orang yang sukses di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan nanti, ciri yang pertama adalah orang yang pandai bertaubat. Orang yang pandai bertaubat. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita kupas apa itu taubat. Dari kata taba yatubu taubatan, persamaan katanya adalah ada yaudu, kembali. Ibarat nih kita perjalanan mau ke rumah teman. Dalam perjalanan ini kita kesasar, keliru jalannya ini. Kira-kira kita teruskan atau kita kembali? Pastinya kita kembali ke jalan yang benar. Sama halnya dalam hidup kita. Hidup kita ini harus selalu pandai bertobat. Karena sesungguhnya hidup ini yang menjadikan diri kita ruwet, sumpek, angel, selalu ditimpa masalah. Karena apa? Karena dosa-dosa kita, karena kesalahan diri kita, hadirin. Masya Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, selalu dari pola tingkah laku, tutur kata ini senantiasa bisa menyakiti hati orang, orang itu bisa senang. Karena apa? Gestur tubuh kita ini bisa menjadikan orang itu sinis, jengkel dan lain sebagainya. Maka harapan kita di tahun ini, mumpung Allah takdirkan umur, marilah kita menjadi orang yang sukses luar biasa. At-taibun, pandai bertaubat. Setelah pandai bertobat, yang kedua ciri orang yang sukses adalah al-abidun, semangat beribadah. Kalau kita bertobat hanya lisan kita, ya, hanya lisan saja saya sudah bertobat, tapi tidak dibukti nyatakan dengan amal solih, buat apa?
Allah sudah menegaskan hadirin dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Allah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin bertemu Allah, ingin menjumpai Allah, apa yang harus kita lakukan? Falyamal amalan solihah. Maka amal solih ini sebagai tawassul, wasilah kita kepada siapa? Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada dalam ilmu tauhid itu ada 4 cara tawassul kita kepada Allah. Tawassul itu mendekatkan diri kepada Allah, menghubungkan diri kita dengan Allah. Itu ada 4 dalam ilmu tauhid. Yang pertama, al-wasilatu ilallah bil a'mali sholihah. Wasilah kepada Allah dengan cara apa? Amal solih. Yang kedua, al-wasilatu ilallah bitarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, al-wasilatu ilallah bil asma'il husna, membaca asma'ul husna, nama-nama Allah yang agung di mana? Al-Qur'an. Yang keempat adalah al-wasilatu ilallah bitolabid du'a, minta doa kepada siapa? Al-ahya, yang masih hidup. Nah, oleh karena itu hadirin, inilah bentuk amal solih al-abidun. Di ayat ini disebut al-abidun, kenapa? Karena kalau disebut abdun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ disebut na'bud, abdun. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah, ingin dicintai Allah, maka Allah menyebut kita adalah abdun, hamba yang dicintai Allah. Maka dalam surah At-Taubah, al-abidun, ciri orang yang sukses, semangat beribadah, baik ibadah wajib, sunnah, juga ibadah dalam kehidupan sosial. Kepedulian sosial juga ibadah. Apapun bentuknya, inilah ibadah. Inilah ciri orang yang sukses yang kedua. Yang ketiga hadirin, al-hamidun, orang yang sukses yang ketiga adalah selalu pandai bersyukur dan pandai bersabar. Rasulullah berwasiat kepada kita, in asobathu sarra syakara. Ketika kita diberikan Allah kebahagiaan, kesenangan, maka dia selalu pandai bersyukur. Khairun lakum, kata Rasulullah, itu sebaik-baik kalian manusia yang selalu bersyukur. Tapi sebaliknya hadirin, wa in asobathu dharra, ketika kita diuji oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Sobaro, disuruh bersabar. Inilah kunci orang yang sukses. Pandai bertobat, semangat beribadah, pandai bersyukur dan bersabar. Dan yang terakhir adalah as-saihun. Dalam ilmu tafsir, as-saihun adalah mencari ilmu agama Allah. Maka dalam catatan tafsir yang di bawah itu, as-saihun huwa as-soimun, sama halnya seperti puasa. Nah hadirin yang dirahmati Allah, 4 ciri orang yang sukses tadi, termasuk orang yang selalu bertobat kepada Allah, semangat ibadahnya, pandai bersyukur, bersabar, dan selalu dia melaksanakan perintah Allah berupa puasa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah di tahun yang akan datang 2026 dipertemukan lagi di bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya dawa umure, amin, sehat awake, sehat dompete. Oh, ibu-ibu banget nih sama dompete. Ya. Nggih, sehat lahir batine. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.